Assalamualaikum, perkenalkan saya Nisha Merlina. Nama saya Fadil Olivia Marsha. Nama saya Mahadiatul Aska. Dan saya Resi Oktaviani. Nah, langsung saja kita ke pengertian asam sitrat. Asam sitrat merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup sehingga menghasilkan energi koenzim A, yakni perubahan asam pirufat hasil glikolisis. Nah, asetil koenzim A dengan oksidasi glukosa akan diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Siklus ini juga disebut sebagai siklus Krebs, citric acid cycle, tricarboxyl acid cycle, dan TCA cycle. Siklus ini juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian jenjang reaksi metabolisme pernafasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah hasil glikolisis. Selanjutnya bersama-sama menjadi pusat dari kurang lebih 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya ada proses siklus asam sitrat. Kita sekarang tahu bahwa glikolisis terjadi di sitoplasma dan mengarah pada pembentukan 2 molekul pirufat per molekul glukosa. Molekul pirufat ini diubah menjadi koenzim A yang juga dikenal sebagai asetil CoA yang mengendap. Dan ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Oleh karena itu, asetil CoA adalah kunci metabolisme yang menghubungkan glikolisis dan siklus asam sitrat. Untuk lebih jelasnya, kami tidak akan menunjukkan bagian koenzim asetil CoA dan sebaliknya hanya mempresentasikannya sebagai 2 molekul karbon asetat. Jadi, bagaimana pirufat masuk ke dalam matriks mitokondria? Hal ini tergantung pada protein pembawa yang mengangkut pirufat ke dalam matriks mitokondria, di mana di sana ia dioksidasi untuk membentuk asetil CoA oleh enzim pirufat dehydrogenase. Nah, reaksi ini molekul karbon dioksida dihasilkan sebagai pirufat dioksidasi menjadi asetil CoA dan molekul NAD+ direduksi menjadi NADH. Reaksi terakhir ini tidak diperlihatkan untuk kejelasannya. Siklus asam sitrat terdiri dari berikut ini: 8 langkah dan juga memanen energi kimia menghasilkan total 3 molekul NADH. Pada langkah pertama, siklus asam sitrat. Enzim sitrat sintase menggabungkan 2 karbon 1 gugus pengendapan dari pengendapan asetil CoA dengan 4 molekul karbon oksaleosetat. Ini menghasilkan 6 molekul karbon sitrat. Pada langkah kedua, sitrat diisomerisasi menjadi isositrat secara ekonomis. Pada langkah ketiga, isositrat dioksidasi oleh isositrat dehydrogenase menghasilkan molekul 5 karbon alfa ketoglutarat. Dalam proses 1 molekul karbon dioksida dilepaskan 1 molekul NAD+ direduksi menjadi NADH. Pada langkah keempat, alfa ketoglukarat didekarbosilasi teroksidasi menghasilkan molekul karbon dioksida lain. Oleh alfa ketoglutarat dehydrogenase, molekul yang digabungkan dengan koenzim A membentuk adisi suksinikolin. Molekul NAD+ lainnya direduksi menjadi NADH. Perhatikan bahwa dalam diagram ini kami menunjukkan reaksi produk ini sebagai suksinat dan menghilangkan koenzim A untuk kejelasan. Pada langkah kelima, suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat oleh suksinil CoA yang melepaskan koenzim A. Reaksi ini juga menghasilkan 1 molekul GTP, molekul berenergi tinggi lainnya yang dipancarkan dari diagram ini untuk kejelasan. Pada langkah keenam, suksinat dioksidasi menjadi fumarat oleh suksinat dehydrogenase. Tidak seperti semua enzim lainnya, dalam siklus asam sitrat suksinat dehydrogenase tertanam di membran dalam mitokondria dan juga merupakan komponen rantai transport elektron
yang disebut juga dengan kompleks 2. Untuk kompleks 2 mengoksidasi suksinat. Ia menerima 2 elektron yang pada akhirnya akan diteruskan ke koenzim Q untuk pada pasangannya akan mengantarkan elektron ke kompleks. Aspek lain yang menarik dari kompleks 2 adalah ia menggunakan VAD daripada NAD+ untuk menerima elektron. Pada langkah ketujuh adalah proses hidrasi, yaitu fumarat diubah menjadi malat oleh enzim fumarat dan akhirnya pada langkah lempengan, enzim malat dehidronase mengoksidasi malat untuk membentuk kembali oksalasetat dan reduksi molekul NAD+ menjadi NADH. Dalam proses oksalasetat yang dihasilkan ini kemudian dapat diperoleh dengan asetikolin lain pada siklus berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat siklus asam sitrat. Yang pertama itu ada dapat mensuplai dan memasukkan ketersediaan prekursor untuk pemenuhan keperluan proses asam laktat dan proses sintesis protein secara sistematik. Yang kedua, dapat mengontrol, menyusun, mengatur dengan beberapa massa energi dan beberapa zat yang diperlukan banyak pada saat proses sistematis asam lemak untuk penumpukan hasil lemak. Nah, yang ketiga itu dapat membantu mengatur, mengendalikan secara sistem enzim seperti melalui molekul, senyawa-senyawa, komponen yang ada pada siklus ini. Nah, yang keempat itu ada mampu memproduksi CO2 atau karbon dioksida dengan proses oksidasi glukosa dengan jumlah relatif besar. Nah, selanjutnya yang kelima, hasil maksimal dari oksidasi karbon dioksida, zat protein, dan lipid itu nantinya tuh di metabolisme sehingga berubah menjadi asam asetil COO2H. Nah, selanjutnya yang keenam, mampu memproduksi beberapa koenzim, dapat mengatur dan menjalankan sistem pernapasan yang berkaitan dengan ketersediaan edosis, proposit atau disingkat dengan ATP. Nah, yang ketujuh, agar mendapatkan pemahaman yang lebih benar tentang reaksi metabolisme dengan energi yang benar yang terjadi pada proses biokimia, katabolisme massa energi. Nah, yang ke-8 ada agar mendapat pemahaman tentang fungsi dan manfaat paling besar dari mitokondria pada pengendalian energi dan katalisme tubuh. Nah, selanjutnya yang ke-9 yaitu mitokondria mempunyai jumlah yang sangat banyak di dalam sel dan mempunyai aktivitas metabolisme yang sangat aktif dan selalu membutuhkan ATP atau yang disebut dengan adenosis trifosfat dalam jumlah yang melimpah. Contohnya seperti mudahnya ada sel pada otot jantung. Nah, yang terakhir itu ada fungsi dari mitokondria, yaitu bertindak sebagai penghasil energi yang memproduksi energi secara terus-menerus dalam bentuk ATP. Karena sedikit orang tahu jika makanan yang dicerna di pencernaan akan diolah dan dihancurkan untuk diubah menjadi molekul, misalnya yaitu lemak dan karbohidrat. Siklus asam sitrat adalah bagian dari metabolisme sel di mana glukosa dan nutrisi lainnya diubah menjadi energi. Energi ini dalam bentuk ATP digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk pembelahan dan pertumbuhan sel. Dalam kehamilan, tubuh ibu mengalami banyak perubahan,
termasuk peningkatan kebutuhan energi. Sel-sel dalam rahim, plasenta, dan janin semuanya membutuhkan energi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Nah, siklus asam sitrat menyediakan ATP yang diperlukan untuk proses-proses ini, memastikan bahwa tubuh ibu memiliki cukup energi untuk mendukung kehamilan yang sehat. Nah, siklus ini sangat relevan karena yang pertama itu produksi energi selama kehamilan. Kebutuhan energi meningkat untuk mendukung perkembangan janin. Siklus asam sitrat membantu menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Yang kedua adalah metabolisme nutrisi. Selama kehamilan, perubahan metabolisme terjadi untuk memastikan bahwa nutrisi yang cukup tersedia untuk ibu dan janin. Nah, siklus ini berperan dalam pemrosesan karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga adalah regulasi hormon. Beberapa metabolit yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat juga terlibat dalam regulasi hormon yang penting selama kehamilan. Yang keempat, yaitu kesehatan sel. Siklus ini membantu dalam pengaturan keseimbangan redoks dan produksi oksigen reaktif yang penting untuk kesehatan sel dan perkembangan janin. Dengan demikian, siklus asam sitrat mendukung proses metabolik yang krusial selama kehamilan, memastikan ibu dan janin mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Lalu, apa yang terjadi apabila siklus asam sitrat tidak bekerja dalam kehamilan? Nah, jika siklus asam sitrat tidak berfungsi dengan baik, sel-sel tubuh tidak akan dapat menghasilkan ATP dalam jumlah yang cukup. Nah, ini akan berdampak serius pada kehamilan karena energi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin tidak akan mencukupi. Plasenta yang memasok nutrisi dan oksigen ke janin juga memerlukan energi untuk berfungsi dengan baik. Tanpa energi yang cukup, fungsi plasenta bisa terganggu, yang dapat mempengaruhi kesehatan janin. Hal ini bisa mengarah pada komplikasi seperti pertumbuhan janin yang terhambat atau bahkan keguguran. Untungnya, tubuh memiliki mekanisme lain untuk menghasilkan ATP, seperti glikolisis anaerobik, tetapi tidak seefektif siklus asam sitrat.